Shalom Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Satu sukacita bisa berjumpa lagi walaupun harus lewat video. Ya Bapak Ibu, saya sangat bersukacita. Saya sangat bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa menceritakan firman Tuhan pada hari ini bagi kita semua. Dan kita bersyukur di puncak ibadah kita, walaupun ibadah yang kita lakukan di rumah kita masing-masing, bahkan di tempat yang berbeda-beda, ada yang di dalam daerah, bahkan di luar daerah, ada yang daerah di Pulau Burung maupun mungkin yang di luar Pulau Burung saat ini. Ya, tidak menjadi sebuah penghalang bagi kita untuk terus bersyukur kepada Tuhan dan tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Tema kita hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya, kemerdekaan yang bertanggung jawab. Kemerdekaan yang bertanggung jawab. Nah, firman Tuhannya terambil dalam Ulangan pasal 5 ayat yang ke-12 sampai yang ke-15. Ulangan pasal 5 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15 Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, sebelum kita masuk jauh lebih dalam, saya rindu berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur bagimu Tuhan, di tempat yang maha tinggi, yang sudah menolong dan menuntun setiap kami, setiap pribadi lepas pribadi. Karena karyamu yang ajaib bagi kami, Tuhan selalu mengasihi kami. Dan saat ini kami ingin dengar firman-Mu lewat hamba-Mu ini Tuhan. Urapilah hamba-Mu sekali lagi dengan kasih dan kemurahan, hikmat yang berasal pada Tuhan, sehingga biarlah firman yang disampaikan menjadi makanan yang luar biasa bagi kami, bagi kerohanian kami, agar kami boleh semakin mengerti, menjadi orang yang merdeka di dalam Kristus, menjadi orang yang merdeka di tengah-tengah kehidupan dunia ini, menjadi orang merdeka di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, segala halangan, gangguan pendengaran kami dalam mendengar firman Tuhan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami tidak ada halangan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, saya langsung membaca ayatnya buat kita Bapak Ibu di dalam Alkitab kita. Ya, bagi Bapak Ibu yang membawa Alkitab silakan membaca. Saya akan bacakan Ulangan pasal 5 ayat yang ke-12 sampai yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetap ingat dan kuduskan hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau lembumu atau keledaimu atau hewanmu yang manapun atau orang asing di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah engkau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Ya, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, atau Bapak Ibu yang saya kasihi dimanapun berada, tadi kita sudah membaca ayatnya. Nah, kaitan kemerdekaan yang bertanggung jawab dalam ayat yang kita sudah baca ini sangat erat dengan kehidupan kita Bapak Ibu, bahkan secara khusus bagi orang Israel. Kenapa sebagai orang yang merdeka mereka harus punya tanggung jawab? Ya, sebab kalau kita melihat ayat 12 sampai 14 atau dalam kitab Ulangan pasal 5, ini adalah sebenarnya untuk mengingatkan kembali orang Israel yang pada sebelum mereka mendapat kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, mereka adalah orang-orang yang diperbudak di tanah Mesir. Ya, mereka adalah orang yang diperbudak di tanah Mesir. Kita akan mengenal lebih dalam. Tetapi perintah untuk bertanggung jawab dalam kemerdekaan ternyata sangat berkaitan erat dengan cara hidup kita.
yaitu dalam menghormati Tuhan dalam bentuk ibadah. Nah, orang Israel melakukannya agar apa Bapak Ibu? Agar mereka memuliakan Tuhan, agar mereka menghormati Tuhan. Di ayat yang keberapa kita akan lihat poin yang pertama, mengapa mereka harus bertanggung jawab atas kemerdekaan yang mereka miliki, atau mengapa kita harus bertanggung jawab terhadap kemerdekaan yang kita miliki. Di ayat yang ke-12, di ayat yang ke-14 sangat jelas dan detail. Saya akan bacakan. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau lembumu atau keledaimu atau hewanmu yang manapun atau orang asing di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Nah, ternyata bertanggung jawab dalam kemerdekaan. Poin yang pertama saya beri di ayat yang ke-14, yaitu menjadi teladan. Ya, orang yang bertanggung jawab itu adalah ternyata orang yang dapat diteladani. Nah, orang Israel diminta untuk menjadi teladan bagi orang asing di sekitarnya. Kalau dia sebagai orang tua, dia harus menjadi teladan bagi anak, bagi istri. Kalau dia suami, dia menjadi teladan bagi istri, anaknya laki-laki dan perempuan, bahkan orang asing di rumahnya, atau bagi hewan-hewannya. Bayangkan Bapak Ibu, ternyata orang bertanggung jawab dalam kemerdekaan memiliki satu prinsip hidup, yaitu dia harus menjadi teladan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, orang Israel ternyata harus jadi teladan, ya. Dalam bentuk apa? Di ayat 14 ini menjadi teladan dalam bentuk ibadah, ya, dalam bentuk ibadah. Nah, mengapa orang Israel diminta untuk beribadah kepada Tuhan? Kan mereka ini saat ini sudah tidak lagi di dalam perbudakan. Mereka sudah keluar dari tanah Mesir, dan mereka saat ini sedang hidup sebagai orang yang tidak terjajah lagi. Walaupun saat ini mereka ada di masih daerah padang gurun, ya Bapak Ibu dikasih Tuhan, dekat Sinai, ya, bahwa Tuhan merindukan mereka harus beribadah kepada Dia. Kenapa? Ada contoh Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ini adalah kehendak Tuhan sendiri. Siapa yang menjadi contoh di sini? Itu Tuhan sendiri. Ya. Ayat perintah tentang beribadah ini adalah Tuhan ingin mengingatkan perbuatannya di masa yang lampau pada saat Ia menciptakan segala sesuatu. Tahukah Bapak Ibu, di dalam kitab Kejadian, ingat bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu itu 6 hari lamanya. Dan hari yang ketujuh Tuhan stop dari semua pekerjaannya, dan Tuhan menguduskan hari yang ketujuh itu dan memuliakan hari itu untuk Dia, sebab Ia yang berkuasa menciptakan segalanya indah, sangat mulia, sangat luar biasa. Tetapi Ia berhenti pada hari yang ketujuh agar Dia dimuliakan. Bahkan Ia mempermuliakan segala ciptaannya. Nah, itu Ia rindu dan Ia harapkan kepada orang Israel melakukannya, ya. Dan ketika orang Israel melakukannya, ternyata itulah teladan yang baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau saya kaitkan kehidupan orang Israel dan kehidupan kita masa saat ini, kalau konteks orang Israel, kenapa mereka harus beribadah? Karena Tuhan menjadi contoh. Tuhan menciptakan 6 hari dan Dia hari ketujuh berhenti. Demikian orang Israel, Tuhan suruh mereka bekerja selama 6 hari dan hari ketujuh mereka berhenti. Tetapi bukankah kitab ini sudah digenapi oleh Tuhan Yesus? Benar, Yesus menggenapi, tetapi bukan meniadakan. Jadi kata ibadah tidak akan ditiadakan Bapak Ibu kasih Tuhan.
Walaupun saat ini kita tidak bisa ibadah bertatap muka secara langsung di satu tempat karena kondisi pandemi. Ini pun terjadi karena seizin Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya. Meskipun mungkin Tuhan izinkan ini untuk menguji kita, ya, menguji kita. Bukankah di dalam masa pandemi ini kita tetap bisa bekerja, kita tetap bisa melakukan segala sesuatu, tapi kenapa ibadah tidak bisa? Tetapi yang dilarang adalah berkumpul, Bapak Ibu kasih Tuhan. Saat kita ibadah biasanya kita kumpul-kumpul, dan pemerintah melarang karena ketika di mana ada kumpulan banyak orang, rupa-rupanya virus semakin cepat bersebar. Dan virus sangat senang hadir di tempat orang yang kumpulannya banyak. Tetapi bukan berarti ibadah tidak bisa dilakukan ketika kita tidak harus kumpul lagi. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, inilah sebabnya ibadah itu tetap dilakukan. Karena ibadah itu bukan harus kumpul banyak-banyak. Emang ada masanya di mana kalau orang Israel mereka ibadah, mereka merayakan dan kumpul rame-rame. Tetapi orang Israel pun ibadah pada hari Sabat justru kadang di kemah mereka masing-masing. Ya, orang Israel itu sudah punya kelompok kecil, dan di dalam di dalam setiap kelompok itu ada imam masing-masing. Lalu mereka akan memberi persembahan persembahan ini. Nah, kita tidak. Jadi apa yang kita lakukan? Kan kita tidak melakukan memberikan persembahan walaupun di rumah masing-masing. Ingat Bapak Ibu, Yesus menggenapi dan dia menggantikan segala korban yang dilakukan oleh orang Israel. Itu karena Tuhan tahu bahwa manusia tidak akan sanggup terus dan menerus memberi korban persembahan dalam bentuk domba, kambing, lembu, sapi. Tetapi Tuhan Yesus yang menggantikan korban lembu sapi itu, sehingga sekali ia mengorbankan dirinya, lihat kematiannya, maka apa yang harus kita korbankan? Kenapa orang Israel diminta untuk beribadah? Karena itu adalah sebuah penghormatan kepada Tuhan. Mengapa kita beribadah pada hari ini? Sebagai bentuk penghormatan kita kepada Yesus Kristus yang sudah menolong kita, yang menggantikan korban segala lembu sapi, ya, orang Israel. Dan kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan juga? Seperti orang Israel, 6 hari mereka bekerja. Kita juga demikian, 6 hari kita boleh bekerja, dari Senin sampai Sabtu untuk saat ini. Tetapi apakah nanti kalau hari Minggu kita nggak boleh bekerja? Nah, karena Yesus sudah menggenapi, memang kita boleh bekerja hari Minggu, itu tidak menjadi sebuah dosa. Tetapi yang menjadi dosa adalah ketika kita tidak beribadah kepada Tuhan. Ya. Ya. Orang Israel dalam bentuk baku, harafiah, mereka mengerti bahwa hari Sabat mereka nggak boleh kemana-mana, mereka hanya di dalam kemah saja sepanjang hari. Bahkan bukan hanya hari Sabat, Sabtu itu, sudah mulai dari Jumat malam mereka sudah harus mempersiapkan diri untuk memasuki Sabat. Ya. Tapi Bapak Ibu, kita berbeda. Ya. Kita sudah merdeka karena dimerdekakan Kristus. Ya. Jadi ibadah yang kita lakukan adalah sebagai bentuk penghormatan kita kepada Kristus. Sebagai bentuk penghormatan. Jadi apa yang kita persembahkan? Hati kita Bapak Ibu. Korban ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya. Karena Tuhan sudah menolong kita. Tuhan sudah memberkati kita. Banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan, yang kita tidak boleh lupa. Ya. Bapak Ibu, tapi manusia sering seperti ini. Ketika dia kaya, seringkali dia cepat melupakan Tuhan. Ketika dia sehat, kuat, cepat dia melupakan Tuhan.
nggak peduli sama Tuhan. Tapi heran ketika orang itu mengalami masalah, penderitaan, penyakit, sepertinya dia akan mau datang kepada Tuhan, mau berjuang mencari Tuhan. Jadi jangan kita seperti itu Bapak Ibu kasih Tuhan. Tunggu sakit dulu baru kita datang mencari Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Ini sesuatu yang salah, ya. Jadi akhirnya ini lucon Bapak Ibu ya, jangan Bapak Ibu pikirkan ini sebuah hal yang tapi masuk akal gitu. Jadi karena Tuhan rindu kita datang kepada Dia, bersyukur kepada Dia, Dia izinkan kita sakit terus dan menerus, lalu kita datang terus berdoa dan bersyukur kepada Dia. Menurut saya ya ini nggak benar. Hal yang baik yang Tuhan kehendaki adalah saat kita kuat, saat kita hidup dalam Dia, disitulah kita terus bersyukur dan beribadah dan mencari Dia. Itu poin yang pertama Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi itulah bentuk tanggung jawab kita sebagai orang percaya, bahwa kita harus beribadah kepada Tuhan apapun yang terjadi, kondisi kita kayak manapun. Ibadah itu apa tadi Bapak Ibu? Ya, bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, dalam bentuk doa, dalam bentuk pujian. Pada saat kita membaca firman Tuhan, kita merenung bahwa Tuhan itu baik. Ya, jadi ibadah adalah bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan untuk menghormati Dia sebagai pencipta kita, sebagai Tuhan yang mengasihi kita, dan kita sebagai pencipta, sebagai orang yang dicipta, harus sadar hal itu. Ya. Saya percaya jemaat Tuhan dimanapun berada memahami apa yang saya sampaikan dalam poin pertama ini. Ya. Menjadi teladan, yaitu harus mau beribadah kepada Tuhan, walaupun tidak harus berkumpul dalam bentuk kelompok yang banyak, tetapi juga dalam bentuk keluarga kecil kita tetap beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, mengapa orang Israel beribadah kepada Tuhan? Ayat yang ke-15 di sana, sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Bagi orang Israel, yang kedua, kenapa mereka harus beribadah? Karena mereka dulu adalah budak. Ya, budak itu tidak merdeka. Budak itu adalah suruhan, tanpa digaji, tanpa diupah, diperlakukan semena-mena, ya, tidak dihargai, ya. Budak itu status sama seperti binatang. Maaf kata Bapak Ibu kasih Tuhan, sangat rendah. Tetapi Tuhan sudah menolong mereka, Tuhan sudah mengangkat mereka, Tuhan sudah melepaskan mereka dari hal itu, sehingga mereka harus beribadah kepada Tuhan. Jadi ibadah yang mereka lakukan kepada Tuhan adalah sebagai bentuk rasa syukur. Dulu yang adalah budak, sekarang mereka sudah dimerdekakan dari penjajahan atau dari perbudakan orang Mesir, sehingga mereka harus beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi poin yang kedua, kenapa orang Israel beribadah kepada Tuhan? Karena sudah dimerdekakan. Jadi orang yang bertanggung jawab adalah kenapa mereka harus beribadah kepada Tuhan? Karena sudah dimerdekakan. Ya, jadi poin yang kedua yang tadi yang pertama menjadi teladan, yang kedua karena sudah merdeka. Jadi kenapa kita jadi teladan? Karena sudah merdeka, ya. Jadi kenapa orang Israel jadi teladan? Karena sudah dilepas dari perbudakan tanah Mesir. Kalau kita kita sudah memahami, kita sudah mengerti 3 minggu berturut-turut saya sudah menjelaskan bagaimana arti merdeka yang sejati, ya. Kemudian sikap hidup orang merdeka. Yang ketiga, saya lupa Bapak Ibu. Ya, tetapi intinya tentang hidup dalam kemerdekaan. Oh, ya betul. Hidup dalam kemerdekaan. Nah, jadi yang kita pahami di sini di ayat yang ke-15 ada kaitannya juga dengan kehidupan kita. Waktu itu orang Israel secara jasmani
secara fisik dilepaskan dari perbudakan, mereka harus beribadah kepada Tuhan. Kalau kita ya dalam bentuk rohani, kita dulu adalah bukan orang merdeka, ya, bukan orang yang mengenal keselamatan, bukan orang yang hidup dalam kebebasan beribadah kepada Tuhan. Bahkan status kita sebenarnya lebih terpuruk daripada orang Israel. Kita adalah orang kafir, ya. Orang kafir adalah orang yang menyembah berhala, ya. Jauh status dibandingkan orang Israel. Tetapi karena Kristus, kita menjadi tidak menyembah berhala. Kita tidak lagi pergi berobat ke dukun-dukun. Kita tidak lagi pergi mencari hikmat kepada orang pintar. Tetapi justru setelah merdeka, kita diberi hikmat bahwa hanya satu yang punya kuasa, itu Tuhan. Orang Israel sadar kenapa mereka bisa keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Sebenarnya tidak punya kuasa apa-apa. Karena yang punya kuasa adalah orang Mesir. Mereka adalah tuan atas orang Israel. Tetapi karena Tuhan berkuasa, Tuhan mampu. Lihatlah bagaimana cara Tuhan melepaskan orang Israel. 10 mujizat sangat luar biasa. Bahkan selain 10 mujizat, laut dibelah oleh Tuhan bagi orang Israel, sehingga mereka melihat dengan mata kepala bagaimana kuasa Tuhan itu nyata. Nah, Bapak Ibu dalam yang dikasih oleh Tuhan, demikian juga kita saat ini kita paham bahwa dulu kita sebelum mengenal Kristus jelas masuk neraka, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kenapa? Karena kematian yang kita terima di luar Kristus adalah kematian yang kekal. Itulah sebabnya. Jadi sebagai orang yang dahulunya adalah budak dosa, tapi karena sudah dimerdekakan oleh Kristus, kita harus punya tanggung jawab. Ya, tanggung jawabnya adalah kita harus mempraktikkan menjadi yang kayak orang Israel yang pertama jadi teladan dalam bentuk ibadah. Yang kedua, kita harus jadi teladan dalam bentuk sikap. Yang ketiga, kita harus menjadi teladan dalam bentuk hidup sehari-hari. Seperti orang Israel sudah keluar dari perbudakan sehingga mereka harus beribadah, menyembah Tuhan. Dan selain itu dalam keseharian mereka, walaupun banyak di sekitar mereka penyembah berhala, suku-suku yang tidak mengenal Tuhan, mereka tidak boleh terpengaruh karena mereka sudah mengenal Tuhan. Demikian kita Bapak Ibu, ya. Kita nggak bisa meninggalkan ibadah kita, sekalipun saat ini kita nggak bisa harus berkumpul dalam satu tempat di rumah ibadah atau di kampung 50 biasanya. Tapi kita harus tetap berada di rumah kita masing-masing. Itulah tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan. Jadi Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kalau saya bandingkan firman Tuhan ini, kenapa kita harus beda? Itulah bentuk penghormatan kita pada Kristus yang sudah menyelamatkan kita dari dosa. Bukankah Tuhan tidak minta hewan lagi pada saat kita beribadah? Tidak minta lagi korban syukur dalam bentuk lembu sapi. Dia hanya minta korban syukur yang kita berikan hanya dari hati kita yang tulus, karena kita mengasihi Dia, karena kita mengenal bahwa kita sudah dimerdekakan dari kematian, dari kuasa dosa, dari kuasa penyakit, dari kuasa kutuk kemiskinan, dari kuasa kutuk berbagai kegagalan. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita harus mempertanggungjawabkan dan kita harus beriman dan percaya, ya. Kita tidak tinggal lagi di dosa-dosa itu yang membuat kita terkutuk, yang membuat kita harus mengalami kematian kekal. Ayo kita bersyukur karena Kristus sudah menebus dosa kita, karena Dia sudah menolong kita, Dia membebaskan kita. Itulah sebabnya kita harus punya tanggung jawab, ya. Jadi ibadah, kalau di dalam kitab firman Tuhan yang lain, ibadah yang sejati adalah ketika kita mempersembahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya ingatkan sekali lagi bahwa ibadah yang sejati adalah ketika kita mempersembahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Tuhan itu roh adanya, walaupun kita tidak melihat Dia,
Ingat bahwa Dia melihat kita. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya, walaupun kita saat ini mungkin di sekitar istri kita, anak kita dalam rumah saat ini kita masing-masing dalam rumah kita masing-masing, mungkin kita tidak melihat Tuhan. Tapi ingat, Tuhan ada di sana. Tuhan hadir dalam ibadahmu. Ia senang dengan ucapan syukur hatimu hari ini. Jadi terus kerjakan. Ya. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Terpujilah Tuhan atas kehidupan yang Tuhan terus berikan bagi kita. Kita bersyukur Tuhan masih mengasihi kita dan memberikan kita kesempatan untuk terus memuji dan menyembah Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Materaikan firman itu dalam hati kami masing-masing, sehingga firman itu tidak berlalu dengan sia-sia, tapi kami boleh hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan lebih baik lagi, menguduskan hari Sabat Tuhan, mengindahkan nama Tuhan dalam hidup kami, dalam perbuatan, dalam sikap yang kami miliki. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami doa. Amin. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.